Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Fatimatul Zahra dengan NIM 201420040 dari Perbankan Syariah 3A akan menjawab kuis B. Yang pertama, jelaskan sejarah Bank Syariah di Indonesia. Sejarahnya yaitu pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut, berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar 106.126.382.000. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak kemajuan baik dari aspek lembaga dan infrastruktur menunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan maupun awarenesses dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa syariah. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Lalu yang kedua, jelaskan akad pembiayaan pada perbankan syariah. Yang pertama yaitu akad murabahah, akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang kedua yaitu salam, akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan cara tertentu yang telah disepakati. Yang ketiga, istisna, akad pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Lalu yang ketiga, tahapan pembentukan Baitul Mal wa Ta'mil. Yang pertama, pemerkasa dan pendamping menyiapkan diri seperti menginfakkan waktu, pemikiran, dan semangat untuk menjadi motivator pendirian BMT ini. Lalu yang kedua, mencari dukungan dari tokoh masyarakat atau orang terkemuka untuk meyakinkan pada visi, misi, tujuan, usaha, cara kerja, dan ide dari pendirian BMT ini. Lalu yang ketiga, diskusikan lebih lanjut mengenai BMT ini. Yang keempat, adakan rapat untuk memilih pengurus BMT seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Yang kelima, pengurus yang terpilih lulusan S1 atau D3 yang selain kemampuan intelektual memadai, juga kuat landasan iman dan akhlaknya, jujur, amanah, dan juga aktif. Yang keenam, tenaga ini lalu dilatih dan dimagangkan oleh PUN BUK setempat selama 2 minggu sampai menjadi tenaga profesional BMT. Yang ketujuh, pengurus bersama pengelola melaksanakan persiapan-persiapan sarana kantor. Yang kedelapan, BMT siap beroperasi. Yang kesembilan, pengurus bersama pengelola BMT membuat naskah kerjasama kemitraan dengan PUN BUK setempat dan memproses sertifikat operasi BMT. Yang ke-10, jika BMT telah mencapai kejayaan, maka pengelola BMT segera memohon Badan Hukum Koperasi Jaya Keuangan Syariah dan UKM setempat. Dan modal awal yang harus disiapkan yaitu minimal sebesar 75 juta. Lalu soal yang terakhir, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama yaitu prinsip dasarnya. Asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki prinsip dasar yang berbeda. Pada asuransi syariah yaitu saling menanggung risiko antara perusahaan dan anggota. Sedangkan pada asuransi konvensional, perusahaan menanggung risiko sepenuhnya. Lalu yang kedua, kepemilikan dana. Pada asuransi syariah memiliki hak penuh atas kepemilikan dana, sedangkan pada konvensional, perusahaanlah yang memiliki wewenang penuh atas alokasi dananya. Lalu yang ketiga, dana hangus. Nah, pada ketentuan dana hangus, asuransi syariah tidak memberlakukan dana hangus, karena dana tetap bisa diambil ketika tidak sanggup melanjutkan asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi syariah,
Pada asuransi konvensional, status dana langsung hangus ketika periode polis berakhir atau tidak sanggup membayar premi berjalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.